Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik Fajar dengan NIM 2404113216 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas B dengan dosen pengampu Miss Nabila Fifa Zuga, SPI MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena IOD dan juga ENSO. Pertama, saya akan mulai dengan penjelasan IOD terlebih dahulu. IOD atau Indian Ocean Dipole. Nah, sesuai namanya itu fenomena iklim yang terjadi di Samudra India yang muncul ketika adanya perbedaan suhu di permukaan laut antara bagian barat dan timur Samudra India. Nah, perbedaan suhu ini akhirnya mempengaruhi pola angin, pembentukan awan, dan curah hujan. IOD ini mempunyai 3 fase. Yang pertama itu positif, negatif, dan juga fase netral. Pada IOD fase positif, perairan di bagian barat Samudra India lebih hangat, sementara perairan timur tuh yang dekat dengan Indonesia tuh lebih dingin. Jika laut di sekitar Indonesia itu mendingin, udara di atasnya jadi lebih kering dan pembentukan awan berkurang. Dampaknya Indonesia mengalami penurunan curah hujan sehingga kondisi lebih kering, berpotensi kekeringan, dan rawan akan kebakaran hutan. Dan fase kedua itu adalah IOD negatif, kebalikan dari positif. Perairan dekat Indonesia justru lebih hangat. Jikalau menghangat, uap air meningkat dan pembentukan awan jadi banyak. Jadi akibatnya itu Indonesia dapat mengalami curah hujan yang lebih tinggi dan bahkan beberapa wilayah bisa mengalami banjir atau hujan yang berkepanjangan. Dan yang fase ketiga itu adalah IOD netral. Adalah kondisi ketiga tidak ada perbedaan suhu yang signifikan, netral, dan cuaca cenderung lebih normal. Dan selanjutnya adalah ENSO, El Nino Southern Oscillation, adalah fenomena iklim global yang terjadi akibat interaksi antara suhu permukaan laut dan pola angin di Samudra Pasifik Tengah sampai Timur. Itu juga terdiri dari 3 fase, yaitu El Nino, La Nina, dan netral. Pada fase El Nino, suhu permukaan laut di Pasifik menghangat dan angin pasat melemah. Kondisi ini menyebabkan Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang dapat memicu kekeringan serta memperpanjang musim kemarau. Sementara itu di wilayah Amerika atau timur Samudra Pasifik cenderung mengalami peningkatan curah hujan. Sebaliknya, pada fase kedua yaitu fase La Nina ditandai dengan pendinginan suhu permukaan laut dan penguatan angin pasat. Dampaknya bagi Indonesia adalah meningkatnya curah hujan yang berpotensi menimbulkan banjir dan juga longsor. Di sisi lain, wilayah timur Pasifik menjadi lebih kering dari biasanya. Dan yang ketiga itu fase netral, terjadi ketika tidak adanya pemanasan atau pendinginan yang signifikan di Pasifik seperti fase La Nina dan La Nina, sehingga pola cuaca mengikuti kondisi musiman yang normal. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.